Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Kalisa Bright akan mempresentasikan media pembelajaran bahasa Indonesia semester 1 tahun 2020-2021. Materi pertama, teks berita. Teks berita merupakan informasi terkini yang disajikan di suatu media, televisi, situs web, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan nih, seperti membaca berita dengan teliti, mengecek kebenaran isi berita, mengecek kebenaran foto yang tercantum, juga tidak menyebarkan berita hoaks atau palsu. Media berita. Jenis media berita ada banyak, seperti berita pada media online, berita pada situs web, berita media cetak yaitu koran, berita juga disajikan pada media radio dan juga TV. Unsur berita ada 6, yaitu 5W1H atau sering kita ketahui dengan adik SIMBA. Singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, juga langkah mengumpulkan berita. Caranya cukup mudah. Pertama, simak atau bacalah cerita tersebut secara keseluruhan. Setelah itu catat pokok-pokok yang terkandung, yaitu adik SIMBA pada berita. Terakhir, menyampaikan kembali secara lengkap, singkat, padat berdasarkan pokok adik SIMBA pada berita. Contohnya, remblong sebuah mobil mewah menabrak pembatasan jalan. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Citanggal 4 Maret 2015. Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Struktur berita. Ada 4 struktur berita. Yang pertama, judul. Judul merupakan judul berita tersebut tentunya. Kepala. Paragraf pembuka yang membuat intisari berita. Ada. Tubuh. Uraian lengkap mengenai penjelasan adik SIMBA. Ekor. Penutup. Berupa simpulan penegasan ulang. Kaidah kebahasaan. Penggunaan bahasa sifat standar baku. Media-media nasional menghindari kata pelar atau kedaerahan. Penggunaan tanda petik ganda pada kalimat langsung disertai keterangan penyertanya pertanda pengutipan pertanyaan yang diajukan narasumber. Sementara kalimat tidak langsung hanya ditandai dengan bahwa. Penggunaan kata kerja mental, kata kerja yang menerangkan aktivitas menghindari, berpikir, merasa. Penggunaan keterangan waktu untuk menjelaskan suatu peristiwa terjadi. Teks iklan, slogan, poster. Iklan merupakan teks yang mendorong, membujuk, memberitahu halayak agar tertarik pada barang atau jasa yang dipromosikan. Informasi, komunikatif, bahasa yang singkat dan padat, menarik adalah ciri dari iklan yang baik dan benar. Slogan, perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai tuntunan pemegang hidup. Prinsip utama dari usaha maupun organisasi. Slogan sering disebut dengan foto atau semboyan yang utamakan kepadatan plakat umum. Poster mengandalkan perpaduan antara gambar dan kata. Selain itu, poster tidak menggunakan banyak kata. Bobotnya jelas, menarik, dan lengkap. Perbedaan antara iklan dan poster bukan unsur gambar, kata-kata, unsur gerak, dan suara. Dapat apapun. Slogan mengutang, sedangkan perubahan gambar dan kata dipajang di tempat umum. Hanya ditulis di media plakat berukuran besar. Unsur pembentuk iklan. Sumber adalah pemasangan iklan yang berinisiatif menyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Pesan adalah informasi yang disampaikan dengan baik. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesanan verbal. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana lainnya. Adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup.
Umpan balik adalah tanggapan atau reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Penyimpulan maksud suatu iklan strategis digunakan untuk membangun merek atau citra positif antar konsumen yang melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan memberikan penawaran khusus dalam jangka pendek, memicu konsumen memberikan respon pada waktu yang sama atau dalam jangka waktu yang cepat. Berasal dari kata bahasa Yunani membangun, yang berarti membangun, membentuk, membuat, menciptakan. Sedangkan poet dalam tradisi Yunani kuno adalah orang yang menciptakan melalui imajinasi, merupakan arti dari puisi. Ada dua unsur puisi, unsur lahir, yang puisi sehingga secara ilmiah dapat ditangkap oleh indera pembaca, yang termasuk unsur lahir ada kata konkret, imaji, rima, irama. Lalu kedua, unsur-unsur pembangun puisi yang bersifat terkandung dalam setiap kata, lirik, dan bait puisi. Batin adalah tema atau makna, nada, rasa, tipografi, hal yang berhubungan dengan peraturan bahasa yang unik. Tidak perlu selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Diksi, pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya terkesan sedikit dari karya sastra lain, tetapi maknanya sangat mendalam. Imaji, kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi yang melibatkan pembaca seakan-akan merasakan hal yang melibatkan indera. Kata konkret, kata yang memungkinkan untuk munculnya imaji dapat ditangkap indera yang berhubungan dengan kiasan lambang. Gaya bahasa, penggunaan bahasa yang hidupkan atau meningkatkan efek menyebutkan konotasi tertentu dengan bahasa yang memancarkan banyak makna. Rima atau irama, persamaan bunyi puisi di awal maupun di akhir. Unsur batin, pada sebuah puisi memiliki kesan juga dalam bagi penulis pembaca. Rasa, sikap pokok permasalahan yang berbeda. Nada, suara dan sikap yang diungkap oleh pada pembaca. Amanat, pesan yang terkandung pada puisi yang ingin disampaikan oleh penyair. Puisi lama ada 3. Pertama, mantra, ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Lalu pantun, jenis puisi yang bersifat sajak, AB, atau AA, terdiri atas 2 baris, 18 kata tiap baitnya. Baris 1-2 adalah sampiran, baris 3-4 adalah isi. Syair atau puisi yang terdiri atas 4 bait dengan sajak A yang berisi nasihat atau cerita. Puisi modern, himne, puisi pujian yang ditujukan untuk Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Romansa, puisi yang berisi luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Yang terakhir, elegi, puisi tentang kesedihan. Cepat, intonasi dan tempo, sikap, mimik dan gestur tubuh, volume suara, dan yang terakhir, kelancaran dan kecepatan adalah hal penting dalam membaca puisi. Buku fiksi, rekaan, buku yang menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan, seperti buku cerita anak, dongeng, novel, cerita pendek, fabel, juga komik. Buku non-fiksi, fakta, buku yang menyajikan kejadian nyata atau sebenarnya berdasarkan pendapat atau ulasan penulis, seperti buku pelajaran, ensiklopedia, esai, jurnal, dokumentari, biografi, juga laporan ilmiah. Perbedaan indeks dan sinopsis. Buku fiksi tidak memiliki indeks, hanya buku non-fiksi yang memiliki indeks yang memuat istilah kata penting. Buku fiksi dan buku non-fiksi pada umumnya mengandung sinopsis. Perbedaan indeks dan glosarium. Indeks merupakan daftar atau istilah kata penting yang terdapat pada bagian akhir buku, tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai halaman, tempat kata atau istilah itu ditemukan pada buku tersebut. Glosarium
terdiri dari kata-kata sulit yang digunakan dalam bab pelajaran disertai dengan arti dari kata susah itu tersendiri. Pengantar dan daftar isi buku. Pengantar merupakan gambaran umum tentang maksud dan tujuan penulis menyusun buku itu tersebut. Daftar isi melihat isi buku yang hendak dikisahkan atau dipaparkan oleh penulis. Daftar pusaka. Susunan tertulis di akhir karya ilmiah yang isinya merupakan nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, daftar pusaka, sumber atau penulis dalam berkarya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.